Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini izin Prof ingin menyampaikan materi perkuliahan kita di pertemuan kali ini, yakni dengan tema Theories of Policy Making atau teori-teori yang biasanya digunakan di dalam pembuatan kebijakan, ya, di mana eh, kita langsung aja memulainya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Bapak Ibu dan Prof menyampaikan ada beberapa teori dalam kumpulan dari teoris of uh, policy making ini. Yang pertama itu ada, nantinya kita akan bahas tentang rational optimizing theory atau teori optimasi rasional. Kemudian yang kedua ada yang namanya incremental theory atau ya biasa disebut juga dengan teori deskriptif, ya. Atau istilah yang paling sering dikenal itu adalah teori incremental. Kemudian ada yang namanya teori satisficing model, ya, atau juga kita mengenal dengan namanya prescriptive model atau administrative model. Kemudian yang keempat kita mengenal yang namanya middle way or mixed scanning theory. Yang kelima nanti kita akan membahas elite theory. Kemudian yang keenam kita membahas sistem teori, dan selanjutnya yang ketujuh, kedelapan, dan kesembilan secara berturut-turut yaitu sistem politik teori, kemudian plural teori, dan yang terakhir itu adalah framework for uh, understanding policy in education. Ya, kita bahas satu persatu, Bapak-bapak Ibu. Yang pertama itu adalah terkait dengan rational optimizing theory atau teori optimasi rasional, di mana ini dicetuskan oleh Herbert Simon pada tahun 1957, yang menyatakan bahwa rational optimizing theory itu adalah teori yang berfokus pada bagaimana manusia membuat keputusan yang rasional dalam situasi-situasi di mana pilihan yang tersedia memiliki konsekuensi yang tidak pasti. Jadi, ketika ada suatu kebijakan yang ingin dibuat, mereka memikirkan yang berdasarkan dengan teori rational optimizing ini adalah tingkat rasionalitasnya, ya, tingkat rasionalitasnya. Padahal mereka belum mengetahui bagaimana konsekuensi yang pasti terhadap keputusan tersebut. Tapi karena berdasarkan rasionalitas mereka, mereka memberikan kebijakan tersebut. Sehingga teori ini ya disampaikan bahwa bertujuan untuk menjelaskan bagaimana individu dan organisasi itu membuat keputusan dan memilih pilihan yang paling optimal dari berbagai alternatif yang tersedia. Jadi, landasan dari teori optimizing teori ini adalah daya rasionalitasnya. Ketika rasionalitasnya dianggap lebih baik dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan lainnya, maka penganut dari teori ini menganggap bahwa hal yang paling rasionalitaslah yang bisa dijadikan sebagai sebuah kebijakan. Nah, lantas bagaimana asumsi dari teori rational optimizing teori ini? Yang pertama itu adalah individu mempunyai preferensi yang konsisten dan memilih opsi yang memberikan nilai utilitas tertinggi. Utilitas ini adalah ukuran kepuasan, ya, atau kebermanfaatan yang diterima oleh individu dari suatu pilihan. Jadi dilihatnya itu dulu, apakah dengan mengambil kebijakan itu eh, masyarakat, organisasi itu bisa puas, bisa memiliki manfaat atau tidak. Dan rasionalitas itu. Kemudian yang kedua adalah individu mempunyai informasi yang lengkap tentang opsi yang tersedia dan mempunyai kemampuan untuk menghitung nilai utilitas dari setiap opsi. Jadi dari beberapa opsi kebijakan itu nantinya dengan informasi yang dimiliki oleh pembuat kebijakan, mereka akan menilai, akan menghitung nilai utilitasnya, ya, atau kepuasan atau kebermanfaatnya, sehingga dipilihlah yang paling rasionalitas tadi. Kemudian selanjutnya adalah dari penerapan teori rasionalitas ini ada beberapa kritik, di mana kritikus menyatakan bahwa individu dan organisasi itu tidak selalu membuat keputusan secara rasional katanya, ya, dan bahkan keputusan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti emosi, budaya, dan pengalaman masa lalu. Hal ini pun kerap kita lihat di dunia
politik kita ya, atau di dunia pendidikan di Indonesia, di mana eh, kadangkala kebijakan itu tidak bisa berdasarkan rasionalitasnya, karena ada banyak unsur di dalamnya. Seperti dikatakan di sini, bisa jadi faktor emosi, budaya, bahkan pengalaman katanya. Contohnya sendiri adalah ketika kebijakan Gubernur Bali Iwayan itu yang menyatakan bahwa Israel itu tidak bisa tampil di dalam pergelaran Piala Dunia sepak bola U20 di Bali. Ya. Itu adalah kebijakan yang tidak berdasarkan rasionalitas. Kalau rasionalitasnya menyatakan bahwa ya kalau untuk pergelaran U20 ya harus mengikuti aturan FIFA. Ya, FIFA yang sebagai penyelenggara atau federasi yang mengelola kegiatan daripada sepak bola. Namun dengan melihat adanya faktor seperti ya kita, kemudian pengalaman masa lalu rakyat Indonesia, pengalaman kebijakan Bung Karno zaman dulu, ya adanya keterkaitan emosional dengan Palestina, maka ya mereka memberikan atau Gubernur Bali memberikan kebijakan bahwa tidak, negara Indonesia tidak memberikan kesempatan untuk Israel ya mengibarkan benderanya di negara Indonesia, menyanyikan lagu kebangsaannya di Indonesia dan segala macamnya. Dan itu berlandaskan terhadap informasi berupa uh, informasi yang tersedia di undang-undang kita. Kemudian disampaikan juga oleh kritik itu, selain itu terkadang informasi yang tersedia tidak lengkap atau tidak akurat, sehingga sulit bagi individu dan organisasi untuk membuat keputusan yang sepenuhnya optimal berdasarkan informasi yang ada. Nah, kadangkala ketika kita menganggap bahwa pilihan yang rasional itu adalah pilihan dengan ya pemikiran matang, sesuai dengan kaidahnya dan tidak menyalahi aturan. Namun kadangkala informasi-informasi terkait hal tersebut tidak dipenuhi, sehingga sifat rasionalitasnya itu belum sepenuhnya terpenuhi, yang mengakibatkan kesulitan dalam membuat kebijakan. Nah, itulah yang teori yang pertama, rasional optimizing teori. Yang kedua itu ada yang namanya deskriptif, atau istilah lainnya itu modeling truth ya, teori. Kemudian juga dikenal dengan istilah incremental theory. Ini bagaimana, Bapak Ibu? Teori ini dikemukakan Charles Lindblom ya pada tahun 1959, yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan di lingkungan sosial yang kompleks dan dinamis seringkali menghasilkan kebijakan publik yang dibuat melalui proses incremental. Proses incremental ini apa? Itu adalah perubahan yang dilakukan secara bertahap dan mengikuti jalur yang sudah ada ya, sebagai alternatif dari rencana besar dan sistematis. Jadi ada planning besar, kemudian ada perubahan kecil yang dibuat secara bertahap dan sesuai jalur, yang mana lama-lama ini adalah menjadi uh, hal yang besar, atau istilah yang sering kita dengar adalah grand planningnya ada, kemudian planning kecil-kecilnya ada, jangka pendek, jangka panjangnya ada, yang bertujuan untuk mewujudkan hal yang besar tadi. Nah, kemudian incremental teori ini dia memastikan tiga hal. Model ini yang pertama adalah memandang kebijakan publik itu sebagai sesuatu kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu, yang hanya ditambahkan dan dirubah sedikit-sedikit. Ya. Contohnya di Indonesia misalkan itu uh, ada suatu proyek, misalkan proyek uh, pengembangan infrastruktur, kebijakannya itu yang menyatakan bahwa kebijakannya ingin membuat atau ingin mengembangkan infrastruktur yang ada di Indonesia. Maka dilakukan secara bertahap, pertama di wilayah timur dulu, kemudian mulai mengarah ke arah barat, hingga nantinya seluruh wilayah Indonesia uh, grand planningnya memiliki infrastruktur yang baik. Ya. Kemudian yang kedua, model incremental itu juga disebut dengan model tambal sulam, ya, di mana metode di mana itu berlaku di dalam metode pengambilan kebijakan. Maksudnya gimana model tambal sulam ini adalah uh, istilahnya adalah jika ada suatu kebijakan sebelumnya,
ternyata ada kekurangan, maka kebijakan itu akan diperbaiki, akan menghasilkan kebijakan baru yang dihasilkan dari kebijakan yang sebelumnya. Dan tujuannya adalah mengembangkan atau merubah ya kebijakan itu tadi, menyempurnakan. Ya. Itu juga sering banyak contohnya adalah kebijakan, misalkan kebijakan di Indonesia sendiri, kebijakan eh, dulu wajib belajarnya itu adalah apa SD harus wajib belajarnya bebas tahun berapa, makanya beberapa angkatan itu ada yang berbeda umurnya, kemudian dilihat perkembangannya tidak sesuai dengan umurnya, sehingga diberilah kebijakan lagi, dirubahnya lagi bahwa kebijakan belajar SD itu harus 6 tahun. Nah, seperti itu yang disebut dengan proses increment. Kemudian yang terakhir dalam teori ini, pengambilan keputusan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepentingan politik, tekanan sosial, dinamika hubungan antar kelompok. Jadi keputusan yang diambil atau kebijakan yang dibuat itu ya hasil cerminan dari negosiasi atau kompromi tadi ya. Makanya tadi ada kadangkala dalam incremental teori ini ada yang namanya unsur kepentingan kelompok ya. Ya hasilnya menguntungkan untuk kelompok tertentu. Nah, itu incremental teori kekurangan. Contohnya, contoh example of increment yang saya lihat di sini, misalkan ya, kalau yang kuning itu adalah apa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di tahun-tahun sebelumnya ya. Ada 2020 yang pertama ini, ada yang 2021 ya, ada yang 2021, 2022, dan 2023. Nah, yang kuning ini adalah pas polisi komitmen atau kebijakan masa lalu. Kemudian ada perubahan, ada penyesuaian yang hitam ini. Diberilah polisi increment yang pertama, ya, yang merupakan penyempurnaan atau penambahan ya. Mereka punya grand planningnya bahwa polisi kebijakan 2021 ini pengen punya sesuatu hal dan mereka membuatnya bertahap karena dirasa ya ada faktor yang tidak memungkinkan membuat kebijakan langsung ke grand planning. Jadi secara bertahap ya sehingga nantinya bisa jadi agreement-nya terjadi 2 kali, 3 kali, 4 kali bahkan seterusnya ya sampai dia menemui namanya grand planning tadi. Nah, itu adalah contoh daripada uh, increment theory. Yang ketiga itu ada yang namanya prescriptive atau administrative model. Kita juga dikenal dengan istilah or satisficing model. Bagaimana satisficing model ini? Ini dicetuskan juga oleh Herbert Simon pada tahun 1947 yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan di organisasi adalah proses yang kompleks dan membutuhkan berbagai tahap dan fokus yang harus dipertimbangkan. Jadi ya model satisficing model ini dia berfokus pada pengambilan keputusan yang dilakukan secara sistematik. Ya. Makanya ada istilah administratif tadi. Jadi dia itu sistematik dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif. Ya. Selanjutnya, Herbert Simon juga menjelaskan bahwa individu, organisasi itu punya keterbatasan dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi. Jadi cenderung ya membuat kebijakan atau keputusan itu yang ya tidak sempurna sifatnya. Kita sering melihat di Indonesia bagaimana kebijakan itu dirasa tidak memihak, hanya menguntungkan kelompok tertentu, belum belum sempurna, masih ada celahnya. Itu karena sifatnya yang tadi ya, karena setiap individu itu punya keterbatasan. Nah, namun menurut teori ini keputusan tersebut itu bisa diterima kalau memenuhi kriteria-kriteria. Ya, bagaimana kriterianya? Nah, di sini teori mengusulkan bahwa individu dan organisasi akan memilih solusi yang paling satisfying atau yang paling memuaskan di antara beberapa pilihan ini. Ya, beberapa situasi yang kompleks dan keterbatasan tadi. Jadi satisfying di sini diartikan bahwa ya memang eh, mereka puas dengan apa yang dilakukan. Kepuasan masyarakat tadi. Kalau lihat diagramnya di sini adalah ketika decision making under uncertainty,
itu ada yang namanya avoid ya catastrophic consequences. Nah, itu akan dianalisis secara heuristik dan menghasilkan yang namanya satisfy and suffice ya. Nah, inilah yang menghasilkan nantinya yang namanya satisficing. Nah, itu teori satisficing. Kemudian yang keempat ada yang namanya middle way or mixed scanning theory. Bagaimana ini dicetuskan oleh Amitai Etzioni, di mana dikatakan ya menurut Etzioni ini teori rasional atau prescriptive model itu dan teori eksperimental yang pernah kita bahas sebelumnya itu belum lengkap. Tadi saya sampaikan belum lengkap. Oleh karena itu, ini bisa digabung, kata Etzioni. Jadi dari dua teori rasional dan eksperimental ini kita gabung untuk membuat sebuah kebijakan, maka dinamakanlah namanya itu adalah middle way atau mixed scanning theory. Nah, bagaimana relevansinya? Jadi mixed scanning theory ini dia memperhitungkan kemampuan membuat keputusan yang berbeda, ya. Semakin tinggi kemampuan pembuat keputusan dalam memberikan kekuasaan untuk melaksanakan keputusannya, maka semakin banyak scanning yang secara realistis diikutsertakan. Dan semakin banyak cakupan yang di scanning, maka keputusan akan semakin. Artinya apa? Ketika tadi penggabungan antara increment dan ROT atau Rational Optimizing Theory akan berdampak lebih efektif ya, lebih efektif di mana teori ini mengatakan bahwa tadi ketika suatu kebijakan dipikirkan secara rasionalitas, kemudian dikembangkan dengan cara increment, itu akan melahirkan teori yang sangat efektif. Ya. Kemudian yang kelima ada yang namanya elite teori. Nah, di elite teori ini, Bapak Ibu, kita sering mengenal istilah kaum elit atau kaum yang di atas. Nah, kaitannya dengan elite teori ini adalah elite teori ini adalah suatu teori ya, khususnya di ilmu politik yang mana menekankan pada pentingnya kelompok elit atau oligarki ya dalam pengambilan keputusan politik. Ya, jadi dia mengasumsikan bahwa kekuasaan itu di masyarakat itu harus dikuasai oleh kaum-kaum elit ya yang memiliki kekayaan misalkan kekuasaan dan pengaruh yang besar. Jadi kita berasumsi bahwa setiap kebijakan-kebijakan itu bisa diambil oleh sekelompok elit yang berkuasa, ya. Baik itu secara terang-terangan ataupun tertutup. Jadi dikatakan bahwa kaum elit itu punya pengaruh, ya, punya pengaruh signifikan dalam mengendalikan ya struktur sosial, kehidupan sosial, bahkan hingga politik. Yang dimana ya ada ini namanya status quo dalam dalam elit itu karena dia punya kekuasaan maka dia bisa membuat sebuah kebijakan bahkan kebijakan tersebut dapat menentang yang namanya perubahan sosial yang signifikan yang dapat mengancam kekuasaan dan keuntungan mereka bisa saja. Ini ada ilustrasi bagaimana elit itu ya, ketika kita menganggap bahwa satu hal itu menguntungkan kita tapi belum tentu akan lebih menguntungkan pihak mana. Kaum elit akan berusaha untuk lebih menguntungkan. Nah, di sini ada diagram teori elit ya, teori elit di mana yang di bawahnya itu adalah massa, ya. Massa-massa masyarakat ya. Masyarakat ini dibuatkan tempatnya kebijakan berjalan, kemudian ada yang namanya ofisial dan administrator atau administratif ya, administrasi penyelenggara ya, penyelenggara kebijakan tersebut dan yang membuat kebijakan atau policy direction-nya itu adalah kaum elit. Jadi kaum elit yang sedikit tadi dia membuat kebijakan yang menguntungkan mereka yang dilaksanakan oleh massa atau orang banyak. Nah, ini diagram teori. Kemudian contohnya bagaimana power elite teori itu. Kalau di sini saya mengambil beberapa IP, political elite, financial elite, religious elite, corporate elite, media elite, akademik. Kita lihat sendiri di real life kita, kalau political elite kita mengenal yang namanya Vladimir Putin, ya, presiden Rusia. Nah, ketika dia punya uh, apa kemampuan political elite, dia biar bisa memberikan kebijakan-kebijakan menguntungkan negara Rusia. Ya.
Kemudian ada yang contoh financial elite, Elon Musk. Kita tahu sendiri bahwa Elon Musk menjadi orang yang salah satu orang terkaya dengan ya teknologi Tesla-nya, perusahaan Tesla-nya, nah, di mana dia punya finansial yang kuat elitnya, sehingga dia bisa memberikan kebijakan terkait daripada penggunaan, contohnya sendiri adalah penggunaan teknologi dalam mobil listrik, financial elite. Kemudian yang contoh lagi political elite ada RNA. Kemudian kalau yang di bagian religious elite ada yang namanya prominent pastor ya, pastor, atau kalau kita itu ada yang namanya uh, misalkan kiai, buya ya, yang memimpin pondok pesantren, maka dia punya yang namanya kebijakan dalam membuat. Uh, Kemudian contoh yang terakhir corporate elite ada yang namanya industry association, dia yang industri yang mengkepalai dari industri tersebut bisa memberikan kebijakan-kebijakan kepada bawahannya terkait daripada pengelolaan. Ini memang elitnya itu. Kemudian yang keenam ada yang namanya sistem teori, di mana dia menekankan pentingnya umpan balik atau feedback dalam sistem sosial. Ya, jadi dikatakan bahwa umpan balik tersebut itu memberikan informasi tentang efek dari tindakan atau kebijakan tertentu. Jadi sistem teori ini menyatakan kita lihat dulu umpan balik dari masyarakat, butuhnya apa, keinginan mereka apa, baru kita buat kebijakannya. Jadi ada tiga hal dalam teori ini ya, komponennya. Yang pertama adalah perilaku atau aktor kebijakan, atau kemudian yang kedua lingkungan, dan yang ketiga itu kebijakannya sendiri, Pak. Ya. Jadi teori ini berpendapat bahwa pembuatan kebijakan publik itu tidak bisa dilepaskan daripada pengaruh tiga hal ini, pengaruh lingkungan, pelaku kebijakan, dan kebijakan publik. Mereka saling berkesinambungan. Pelaku kebijakan itu akan mengikuti kebijakan publik, dan kebijakan publik dibentuk dan dilahirkan dari lingkungan kebijakan. Dan lingkungan kebijakan ini hadir akibat daripada orang-orang atau aktor-aktor yang melakukan atau menerapkan kebijakan tersebut. Nah, kemudian yang ketujuh ada yang namanya sistem politik teori, di mana sistem politik teori ini memandang bahwa sebuah sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi dalam sistem politik teori ini, dia menyatakan bahwa ada banyak sistem ya. Kebijakan itu harus berlandaskan dari sistem-sistem yang ada, ya, di mana semua sistem ini akan saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, contohnya seperti ini, ada input ya, demand, support, resources. Kemudian dari input ini ya akan, kalau diolah dengan menggunakan teori political system, akan melahirkan decision, action, dan policies. Ya. Keputusan, kebijakan, kemudian juga tindak lanjutnya. Tindak lanjut ini akan dibawa ke environment dan didapatkan feedbacknya untuk environment. Kemudian dilihat lagi inputnya. Dari hasil feedback ini dapat inputnya. Input ini baik itu demand, support, resources tadi, kemudian diolah political system, kemudian melahirkan kebijakan baru. Dapat lagi uh, apa namanya? Dapat lagi feedback dari masyarakat. Seperti itu secara berkelanjutan ya, hingga kebijakan itu menjadi kebijakan yang absolut. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8 ada yang namanya plural theory. Dari arti plural sendiri, kita mengenal istilahnya pluralisme, ya, yang dimana mengatakan bahwa kekuasaan dalam masyarakat itu terdistribusi di antara berbagai kelompok yang berkepentingan, yang berbeda, yang memiliki kepentingan yang beragam. Di dalam teori ini, kelompok kepentingan yang dianggap memiliki kesetaraan dalam mengakses dan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Nih, ya. Kekuasaan itu katanya di dalam teori ini didistribusikan di antara banyak kelompok kepentingan yang kurang lebih terorganisir dalam masyarakat yang bersaing satu sama lain untuk mengendalikan kebijakan publik. Memang kebijakan itu disusun berdasarkan sifat pluralnya tadi. Masyarakat kita plural, banyak, beragam, berbeda-beda, sehingga dimuncullah kebijakan yang sesuai dengan sifat pluralismenya. Namun ada kecenderungan bahwa ada satu kelompok yang mendominasi ya,
di antara kelompok-kelompok lain. Nah, biasanya kelompok yang mendominasi ini menjadi kelompok yang membuat kebijakan. Nah, yang terakhir itu adalah lantas bagaimana tindak lanjut dari teori-teori pembuat kebijakan yang kita pelajari tadi terhadap framework dalam memahami ya pembuatan kebijakan dalam pendidikan. Nah, teori-teori kebijakan dapat dirangkai dalam 4 dimensi. Ya. Pertama itu dimensi normatif, struktural, konstituen, dan teknis. Ya, jadi framework itu framework 4 dimensi inilah yang memungkinkan seseorang memahami pembuatan kebijakan dalam pendidikan melalui berbagai perspektif. Ya. Di mana yang pertama dimensi normatif itu terdiri dari nilai-nilai, standar, dan filosofi yang mendorong masyarakat untuk melakukan perbaikan dan perubahan. Ya, sedangkan dimensi dari pada yang lainnya akan saya bahas lagi. Pemahaman yang kedua adalah pemahaman kebijakan pendidikan mengharuskan para pembuat kebijakan untuk merenungkan pengaruh dan konsekuensi dari kebijakan pendidikan di sepanjang dimensi-dimensi tersebut. Jadi, kebijakan pendidikan harus dipahami dulu berdasarkan 4 dimensi atau 4 framework. Bagaimana selanjutnya? Ini yang disebut dengan 4 dimensi of policy making tadi teori. Yang pertama normative dimension, di mana nilai-nilai, standar, dan filosofi yang mendorong masyarakat untuk melakukan perbaikan. Jadi kebijakan dalam pendidikan dilihat secara normatif dulu. Ya, itu framework. Yang kedua itu adalah structural dimension. Itu menerangkan structural dimension, menerangkan langkah-langkah pemerintah dan struktur, metode, prosedur organisasi yang menyatakan dan mengadvokasi kebijakan pendidikan. Jadi harus memiliki frameworknya, harus memiliki struktural dimensinya juga. Kemudian yang ketiga ada yang namanya constitutive dimension, yang mana terdiri dari asumsi-asumsi itu kelompok kepentingan dan penerima yang menggunakan kekuasaan yang menjadi pihak yang dan mendapatkan keuntungan dari proses pembuatan. Kemudian yang terakhir yang keempat ada yang namanya technical dimension. Dalam technical dimension ini itu berisi pengembangan, praktik, implementasi, dan penilaian pembuat kebijakan. Nah, dari keempat kebijakan ini maka dari keempat dimensi ini akan melahirkan yang namanya polisi atau kebijakan dalam dunia pendidikan. Ya, itulah framework daripada daripada memahami membuat kebijakan di dalam dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam mempresentasikan materi kita mengenai teori-teori di dalam membuat kebijakan, khususnya dalam kebijakan pendidikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.